Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Sebelum ke materi, gimana kabarnya? Adik-adik semua, anak-anakku semua, gimana kabarnya? Mudah-mudahan baik, sehat selalu ya. Sebelum ke materi, saya tidak akan pernah lupa untuk mengingatkan. Kita masih ada di keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Jadi kalau saya ingatkan, jangan lupa untuk selalu cuci tangan, menggunakan masker jika berpergian, dan jaga jarak ya. Itu harus dilaksanakan. Kita ketemu lagi ya. Nah, di sini kita memulai materi baru, yaitu tentang grafik fungsi trigonometri. Materi pertama tentang fungsi trigonometri yaitu tentang bentuk dan nilai fungsi trigonometri. Itu tuh bentuknya seperti apa aja dan nilainya itu bagaimana, gitu ya. Dan di sini kita akan belajar, yuk kita pahami bersama-sama. Nah, untuk bentuk fungsi trigonometri tersebut bisa dituliskan oleh ini, fungsi R, di mana R memetakan X pada Fx sama dengan sin X. Ketika Fx ini sama dengan sin X, berarti disebut fungsi itu fungsi apa? Yaitu fungsi sinus, karena di sininya sin X ya. Terus jika sesuatu fungsi X sama dengan cos X, itu disebut apa? Yaitu disebut fungsi kosinus ya. Dan selanjutnya, jika fungsi X sama dengan tan X, maka disebut apa coba? Yaitu fungsi tangen, gitu ya. Yang intinya mah gini, kalau fx sama dengan sin x berarti itu fungsi sin ya, fungsi sinus. Dan kalau misalkan fx sama dengan cos x, itu berarti fungsi kosinus. Dan selanjutnya jika fungsi x sama dengan tan x, berarti fungsi kotangen ya. Nah, sekarang selanjutnya itu untuk nilainya. Nilai fungsi trigonometri itu seperti apa sih? Nah, kita akan belajar di sini. Nah, pertama, nilai fungsi trigonometri itu perlu dihitung ya. Untuk apa? Untuk memudahkan dalam menggambarkan suatu grafik. Grafik apa ya? Grafik fungsi trigonometri ya. Nah, nilai fungsi dalam hal ini itu merupakan nilai fungsi dari sudut-sudut istimewa. Nah, sebelumnya kita udah belajar sudut istimewa, yuk coba diingat. Kalau misalkan saya tanya sin 0, hasilnya berapa? Nilainya berapa? Lupa lagi? Pasti lupa. Nah, itu pokoknya saya ingatkan bahwa sudut istimewa itu bakalan terpakai oleh trigonometri. Jadi harus hafal ya. Oke. Ini saya kasih sudut istimewanya. Boleh ditulis ulang di catatan ya. Misalkan belum ada, lupa lagi, nggak tahu bukunya di mana. Nah, coba tulis ya. Selanjutnya kita langsung ke contoh soal aja, biar langsung paham ya. Kita cari nilai fungsi trigonometri. Oke. Misal, tentukan nilai fungsi fx sama dengan sin x. Nah, ini tuh fungsi apa berarti? Fungsi sin ya, fungsi sinus. Nah, untuk x sama dengan 30 derajat, x sama dengan 120 derajat, dan x sama dengan negatif 300 derajat. Bagaimana cara mencarinya? Berarti satu-satu. Yang pertama berarti x-nya diganti oleh 30, terus yang kedua nanti x-nya diganti oleh 120 derajat, dan yang ketiga x-nya diganti oleh negatif 300. Yuk, penyelesaiannya itu berarti. Nah, ini satu-satu ya. Ini sin x, untuk x-nya 30 berarti fx ya, kan di sini rumusnya fx sama dengan sin x ya. Berarti f 30 karena si x-nya 30 sama dengan sin 30 derajat
sama dengan berapa? Sin 30 derajat berapa? Coba cek lagi sudut istimewanya. Sin 30 yaitu 1/2. Dan untuk X nya 120. X 120 ada di kuadran berapa? Ayo ingat lagi, ada di kuadran 2. Kuadran 2 berarti kalau misalkan di kuadran 2 faktor rumusnya apa? Rumus berelasi ya. Coba F fungsi F fungsi 120 derajat sama dengan sin 90 ditambah 30 sama dengan berapa? Rumus ini ya. Ingat lagi sudut berelasinya, jadi cos 30. Ingat di kuadran 2 yang positif apa? Sin ya. Nah berarti ketika ditanyakan sin bakal hasilnya positif, yaitu 1/2 akar 3. Dan ini untuk X sama dengan negatif 3. Negatifnya di sini dulu boleh. Di fungsi negatif 300 derajat yaitu sin 360 derajat dikurangi 60 supaya 31. Jadi hasilnya berapa? Negatif sin negatif 60 sama dengan 1/2 akar 3. Kenapa kok ini negatif-negatif nih? Ini sin di kuadran berapa ini? Negatif 300 kuadran berapa? Kuadran 4. Sin positif negatif ya. Nah berarti jadi negatif sin. Ini untuk sudutnya ya. Jadi positif 1/2 akar 3 ya. Contoh yang kedua, tentukan nilai fungsi f(x) sama dengan cos x. Berarti ini fungsi apa? Fungsi kosinus. Untuk x 1/2 pi dan x sama dengan 3/4 pi. Pi ini berapa nilai derajatnya? Yaitu 180 ya. Berarti nanti 1/2 dikali 180, nanti x nya berapa ya. Ini untuk penyelesaiannya. Nah, paham nggak? Fungsi 1/2 pi sama dengan cos 1/2 pi, yaitu sama dengan cos 180 dibagi 2. Kenapa 180? Pi kali 1 berapa? Pi kali 1 pi ya. Jadi pi nya berapa nilai pi? 180. Jadi cos 180 dibagi 2, jadi cos 90. Berarti cos 90 derajat sama dengan 0. Nah sekarang untuk sama dengan 3/4 pi. Ini 180, jadi 3 kali 180 nanti ya. Nah fungsi 3/4 pi sama dengan cos 135 ya apa tidak? Ini kan 3 dikali 180 dibagi 4. 180 bagi 4 berapa? Dapat 45. 45 dikali 3 jadi 130 sama dengan cos 180 dikurangi 45. Ini pakai rumus relasi ya. Sama dengan negatif cos 45 sama dengan negatif 1/2 akar 2. Mungkin itu untuk pertemuan hari ini. Besok kita akan bertemu lagi ya. Jangan lupa kerjakan tugasnya.